Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alia Verina Zahra dari kelas 2 SIB. Pada kesempatan kali ini, izinkan saya untuk menjelaskan beberapa materi singkat mengenai mata kuliah pemrograman framework. Nah, yang pertama yaitu arsitektur monolitik dan microservices. Apa itu arsitektur monolitik dan microservices? Nah, yang pertama yang akan saya jelaskan yaitu monolitik. Monolitik, mono, sama seperti namanya berarti satu. Monolitik merupakan sebuah arsitektur di mana seluruh komponen seperti UI, database, dan bisnis logic menjadi satu kesatuan dalam satu aplikasi yang sama. Kelebihan dari monolitik ini yaitu mudah dibangun, mudah diuji, dan ideal untuk aplikasi dan tim yang lebih kecil. Kekurangan dari monolitik ini yaitu seiring bertambahnya ukuran aplikasi, maka semakin sulit untuk dikelola, diuji, dan diperbaharui. Nah, kekurangan yang kedua yaitu skalabilitas terbatas karena seluruh aplikasi harus ditingkatkan, bukan hanya di bagian tertentu. Nah, selanjutnya itu microservices. Apa itu microservices? Microservices merupakan arsitektur di mana aplikasi dipecah menjadi layanan-layanan kecil yang saling independen. Setiap layanan bertanggung jawab atas fungsi tertentu dan dapat dikembangkan, diuji, dan disebarkan secara terpisah. Kelebihannya yaitu skalabilitas lebih baik karena setiap layanan dapat dikembangkan secara independen tanpa memengaruhi keseluruhan aplikasi. Kelebihannya yang kedua yaitu toleransi kegagalan lebih tinggi karena jika satu layanan gagal itu tidak memengaruhi layanan lainnya. Kekurangan dari microservices ini yaitu yang pertama, arsitektur lebih kompleks, memerlukan orkestrasi layanan dan pengelolaan komunikasi antar layanan. Kekurangannya yang kedua yaitu dibutuhkan pengawasan lebih pada proses deployment dan pemeliharaan karena banyak layanan independen yang harus dikelola sehingga membutuhkan SDM yang lebih. Nah, kita lanjut ke front end dan back end. Apa itu front end dan back end? Nah, kita mulai dari front end. Front end, front. Front berarti di depan. Front end merupakan bagian yang langsung dapat dilihat oleh pengguna yang melibatkan tampilan dan interaksi baik di halaman web atau aplikasi. Teknologi yang digunakan seperti HTML, CSS, dan JavaScript. Selanjutnya yaitu back end. Apa itu back end? Back. Back berarti di belakang. Back-end merupakan bagian yang bekerja di balik layar seperti menangani bisnis logic, database, dan server yang tidak dapat dilihat secara langsung oleh pengguna. Teknologi yang digunakan yaitu seperti PHP, Java, dan MongoDB. Nah, di antara front-end dan back-end terdapat full stack. Apa itu full stack? Full stack developer bertanggung jawab dalam mengakomodir pengembangan front-end dan back-end dalam sebuah proyek. Nah, selanjutnya saya akan membahas tentang tata cara instalasi Laragon, instalasi Composer, dan instalasi Laravel. Nah, selanjutnya adalah instalasi Laragon. Nah, sebelum itu, mari kita ketahui apa itu Laragon terlebih dahulu. Laragon merupakan suatu platform untuk pengembangan web secara lokal sebagai alternatif exam. Selain dari kemudahan dalam berganti versi PHP, salah satu kelebihan Laragon ialah tersedianya virtual host di mana pemanggilan project tidak perlu menggunakan IP dan port, melainkan dilakukan dengan cara mengetikkan http nama project kita .test. Nah, salah satu cara untuk mendownload Laragon adalah kita dapat mengakses halaman berikut ini. Tinggal kita klik. Nah, lalu nanti muncul website seperti ini. Lalu nanti kita tinggal download yang Laragon full. Nah, karena sebelumnya sudah saya download, maka kita tinggal buka di dokumennya. Nih, sudah ada ya Laragonnya. Kita tinggal klik. Lalu nanti tinggal kita oke kan, English nih, dia ada di C. Lalu tinggal kita next kan, next. Lalu install.
Nah, kalau udah muncul seperti ini, kita tinggal klik finish. Nah, ini bisa dilihat kalau PHP di sini udah 8.2.23, yang mana itu tuh PHP yang terbarunya ya. Nah, kalau pertama kali kita download PHP Laragonnya itu versionnya itu masih versi yang lama yang 8.1. Nah, bagaimana cara kita ubahnya ke versi terbarunya? Nah, caranya seperti ini ya. Saya tunjukkan caranya. Kita tinggal akses nih, akses yang http windows.php.net. Nah, di sini kan udah ada nih nanti pilihan-pilihannya nih. Nih ada pilihan-pilihannya. Nanti kita tinggal pilih yang 8.2.23 yang 64. Nah, karena sebelumnya udah saya download juga, maka nanti dia akan terdownload seperti ini. Nah, ini masih yang zip. Nah, nanti kita ekstrak. Ini nanti tinggal kita ekstrak, lalu jika sudah terekstrak, maka dia nanti muncul seperti ini. Nah, ini tinggal kita copy, lalu kita pindahkan ke C, lalu kita buka folder Laragonnya, lalu kita buka folder bin, lalu kita buka folder PHP, lalu kita tinggal pastikan dia di sini. Nah, maka nanti dia akan muncul dua version seperti ini, lalu kita tinggal ganti ke yang 8.2.23. Nah, selanjutnya kita akan extensionkan zip-nya apakah sudah hidup. Nah, jika sudah tercentang seperti ini, artinya zip-nya sudah hidup ya. Nah, lalu tinggal kita start. Nah, lalu tinggal kita start. Nah, jika sudah terstart, maka kita lanjut ke instalasi Composer. Nah, apa itu Composer? Nah, Composer merupakan dependensi manager untuk mengelola pemasangan library dan package pihak ketiga yang dibutuhkan dalam project PHP. Nah, lalu tata cara untuk download Composernya itu sama seperti sebelumnya, kita harus mengakses halaman berikut ini, Get Composer. Kita tinggal klik, lalu kita tinggal tekan yang Composer strip setup strip exe ini. Nah, karena sebelumnya sudah saya download juga, maka kita cek di download. Nih, ada ya. Tinggal kita klik, lalu kita install for all. Nih, tinggal kita next. Nih, pastikan ya kalau ininya itu sama seperti perintah di ininya, di Laragonnya nih. Di Laragon yang PHP-nya itu 8.2.23 sama ya. Lalu kita tinggal next kan. Next, install. Nah, kita install ya. Finish. Nah, habis itu kita buka command prompt kita. Lalu kita ketikkan Composer, lalu kita enter. Nah, sudah muncul ya. Sama seperti di gambar, di contohnya. Nah, jika sudah, kita lanjut ke instalasi Laravel. Apa itu Laravel? Laravel merupakan framework berbasis pemrograman PHP yang digunakan dalam proses pengembangan website supaya lebih maksimal. Nah, bagaimana tata caranya? Yang pertama itu kita copy ini ke command prompt kita. Nih, kita paste. Tinggal kita tunggu. Selanjutnya, kita buka lagi Laragonnya untuk mengakses terminalnya. Nah, ini tinggal kita skip. Tinggal kita bagi aja ya, sebelah-sebelahan supaya nggak pusing. Nih, hmm, kan kita tinggal buka ini aja. Nah, ini kita ketikkan Laravel, ini terserah ya. Saya mau buat
Novel kopi kopiku new kopiku strip eh, apps. Jadi kan jangan ada typo ya supaya nggak error. Nah, lalu ini tinggal kita enter-enter aja. Nih, enternya yang sabar ya, jangan main enter, 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 tapi dibaca juga. Nah, loading kita tunggu aja. Banyak sabar. Kita tunggu. Tinggal kita tunggu sampai nanti dia sama seperti gambar di samping ini. Sampai ada tulisan info, application, case set, successfully. Kita tunggu ya. Nah, ini udah mulai ya. Udah mulai terinstall. Nah, lalu tinggal kita enter. Sabar ya, nunggu lagi dia install. Nah, ini udah ya. Tinggal kita copy ini yang di atas ini. Atau kalau kita ketik juga boleh. Tinggal kita ketik. Tinggal kita ketik CD kopiku strip apps. Ya, sama ya, kopiku strip apps. Lalu PHP artisan serve. Nah, udah tinggal kita copy nih, kan ada linknya ini, tinggal kita copy. Tuh, kita copy angkanya aja ya. Wait, wait. Duh, 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 duh. Tinggal kok kita copy, lalu tinggal kita searching. Nih, tinggal kita searching ya. Oh iya, ini nolnya tinggal satu. Hup. Dah, jadi deh. Nih, ini tandanya udah berhasil ya raffle kita. Sekian
tata cara untuk menginstalasi Laragon, Komposer, dan Laravel dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.